Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara sekalian, banyak istilah keagamaan memiliki pengertian lebih dari satu. Satu istilah memiliki ragam makna. Pemahaman tentang hal ini penting agar kita bisa lebih proporsional dalam memandang satu persoalan. Pemahaman seperti ini penting agar kita tidak keliru memahami apa yang sedang dibicarakan. Pemahaman seperti ini penting agar kita lebih bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, apa yang disampaikan oleh pihak lain. Ketika kita kurang memahami tentang ini, maka sangat mungkin satu saat kita menyampaikan pendapat terlihat rancu karena tidak seperti apa yang dimaksudkan dalam wacana keagamaan. Salah satu istilah yang berkaitan dengan ini adalah ittiba. Secara bahasa, ittiba berarti mengikuti. Nah, dalam penggunaan istilah ittiba ini paling tidak memiliki dua muatan makna. Yang pertama, ittiba ini dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Artinya, kita umat wajib ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Bentuk konkret ittiba yang pertama ini adalah ittiba mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan ini ada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Berdasar pada ayat ini, maka kita mesti ittiba, mesti mengikuti Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sealur semakna dengan ayat ini adalah ayat Al-Quran yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Berdasar pada ayat ini, maka kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah mematuhi ajarannya, mematuhi perintahnya yang ada dalam wahyu dan sunnahnya, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah itiba, mengikuti Al-Quran dan hadis. Pengertian yang kedua dari ittiba adalah sebagaimana yang biasa dibahas dalam literatur usul fikih. Ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang disertai pengetahuan tentang asal-usul pendapat itu. Itulah ittiba dalam kajian usul fikih. Orangnya disebut muttabi. Ketika seorang muslim mengikuti pendapat seorang ulama disertai dia mengetahui asal-usul dari pendapat itu, dalilnya apa dalam Al-Quran dan hadis, maka dia sedang ittiba kepada ulama tersebut. Nah, saudara sekalian, dari pengertian ittiba yang pertama dan kedua ini, saya kira mestinya tidak dipertentangkan. Ittiba yang pertama itu berkaitan dengan masalah hati, bahwa kita tunduk patuh ittiba kepada Allah dan Rasulnya, ittiba kepada Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana praktiknya? Bagaimana praktik ittiba kita itu? Nah, kita ketahui bahwa tidak semua orang bisa melakukan kajian secara langsung kepada Al-Quran dan hadis. Tidak bisa langsung menelaah Al-Quran dan hadis. Banyak umat Islam yang tidak bisa melakukan itu. Maka bagi mereka yang tidak bisa melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, mereka ittiba, mengikuti pendapat para ulama hasil mengkaji Al-Quran dan hadis. Ittiba kepada ulama, kepada pendapat ulama, pada dasarnya dia sedang ittiba kepada Al-Quran dan hadis juga. Pada saat yang sama dia sedang ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang tadi, surat yang tadi saya bacakan yang pertama,
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Mengikuti ulama, ittiba kepada ulama tidak bisa disamakan dengan potongan ayat yang kedua tadi. Bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Bukan berarti mengikuti leluhur yang tidak punya dasar sama sekali, yang dinafikan, yang disalahkan oleh ayat yang tadi. Bukan seperti itu. Kita mengikuti ulama, kita ittiba kepada ulama dalam rangka ittiba kepada Al-Quran dan hadis juga. Karena sebagian umat Islam seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk menggali langsung kepada Al-Quran dan hadis. Umat Islam yang awam, umat Islam yang tidak sampai pada level mujtahid mengikuti para ulama sedang ittiba kepada Al-Quran dan hadis juga. Umat Islam yang ittiba kepada ulama sebenarnya sedang melaksanakan perintah Al-Quran juga. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, apa itu adzikir? Adzikru adalah Al-Quran. Tanyalah kepada para ulama yang biasa melakukan kajian kepada Al-Quran. Maka mereka pada dasarnya sedang ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saudara sekalian, dari ulasan yang singkat ini, maka sebenarnya istilah ittiba yang pertama dan kedua itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Yang diperlukan bagi kita adalah memahami penggunaan kedua istilah ini. Ittiba kepada Allah dan Rasulnya itu betul. Tetapi bagaimana praktiknya bagi ulama yang bisa melakukan kajian langsung, rujuk langsung itu Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang bisa membaca, bisa menggali pendapat ulama, tetapi tidak bisa melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, bacalah kitab karya para ulama. Bagi orang awam yang tidak sempat belajar sama sekali tentang ajaran agama, maka mereka bertanya kepada ustadz, bertanya kepada ulama. Nah, bagi mereka ini sebenarnya sedang ittiba kepada Al-Quran dan hadis pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.